Kealpaan kecil yang berakibat malapetaka. 1 anak, 7 orang dewasa. Menjelma sebagai terpidana, menghabiskan umur mereka di dalam penjara. Itulah drama nyata yang terjadi 10 tahun lalu. 3.650 hari yang lalu. Kita harus bersikap mengubah nasib mereka sebagai tanda pertobatan kita. Yang kita butuhkan hanya secari kertas, sebaris data. Cukup ini saja. Saya masih ingat momen-momen ketika saya memasuki penjara atau lembaga pemasyarakatan Cirebon itu. Setelah diperiksa dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari luar sampai dalam, saya dipersilakan untuk masuk ke dalam sebuah ruangan besar seperti aula. Duduk di atas tikar, lesehan bersama keluarga para terpidana. Lalu tidak berapa lama 7 terpidana masuk ke dalam ruangan dan kami duduk bersama melingkar. Di tembok sebelah sana ada 2 foto. Bisa kita bayangkan foto siapa. Tetapi agar mood saya tidak semakin rusak, saya putuskan untuk melihat 1 foto saja, yaitu foto Presiden Prabowo Subianto. Saya mengabaikan foto lainnya. Dari sekian banyak cerita yang saya simak, ada 1 yang menurut saya paling menakutkan. Dan ini seperti intimidasi bagi kita untuk mengoreksi besar-besaran cara kita berpikir, cara kita bersikap, cara kita mencari keadilan atas peristiwa meninggalnya Eki dan Vina. Ada terpidana yang bercerita secara gamblang ke saya tentang bagaimana dia sudah berulang kali maaf dengan tidak hanya di sini, tapi juga di sini. Perbuatan yang keliru, perbuatan tidak bisa dibenarkan, perbuatan yang tidak boleh ditiru. Tapi itulah kenyataannya. Salah seorang terpidana ketika melakukan itu semua cuma punya 1 alasan. Kesal. Mungkin kesal yang dia maksud adalah kejengkelan. Kejengkelan kalau dibuat menjadi lebih dramatis barangkali keputusasaan. Yang dia coba tunjukkan kepada dunia lewat aksi-aksi dengan menggunakan itu tadi. Sementara terpidana lain berpikir lebih jauh lagi. Lebih menakutkan lagi. Dia katakan kurang lebih, keberadaan saya di sini untuk selama-lamanya tanpa saya melakukan apa-apa. Agar kemudian seumur hidup saya menghabiskan sisa usia saya di sini menjadi terbenarkan, menjadi terjustifikasi, maka bukankah semestinya saya cabut saja nyawa orang? Sehingga dunia, sehingga otoritas penegakan hukum, sehingga hakim, jaksa, polisi punya sekali lagi alasan untuk menjebloskan saya ke dalam liang hina ini untuk selama-lamanya. Itu perkataan dia, yang tentu saja saya bikin menjadi lebih dramatis, menjadi lebih puitis. Apapun itu, sesungguhnya hati saya sampai saat ini masih berbuku. Masih penuh juga dengan tanda tanya. Kita tentu tidak lupa bagaimana Tom Lembong, bagaimana Hasto Kristianto dalam tempo cepat bisa berubah nasibnya. Dari terdakwa menjadi orang bebas merdeka. Dari terpidana kemudian tidak masuk penjara. Kenapa terhadap 2 orang itu begitu mudahnya seolah-olah garis tangan mereka berubah? Sementara terhadap 7 terpidana kuli bangunan di Cirebon sana sudah bertahun-tahun memperjuangkan nasib mereka, ditambah lagi berbulan-bulan terakhir mencoba untuk mendapatkan amnesti, sampai sekarang tetap tangan hampa. Tidak ada perubahan apa-apa terhadap nasib mereka dan terhadap keluarga mereka. Terkenang oleh saya perkataan seorang petinggi salah satu lembaga penegakan hukum. Untuk mengubah nasib seseorang di republik ini, di gelanggang hukum, tidak cukup hanya membuat beritanya menjadi viral, tapi juga ada link ke kekuasaan. 2 resep yang dia yakini jitu, yang harus bisa dicari, yang harus bisa diperjuangkan untuk mengubah nasib para terpidana kasus Cirebon. Mereka berada di dalam penjara dengan tuduhan telah melakukan dan berencana. Padahal saya dan sekian banyak umat manusia meyakini betul bahwa mereka tidak melakukan perbuatan apa-apa. Eki dan Vina adalah bukan akibat pidana. Kita cek ulang seberapa jauh kita ingat dan seberapa jauh kita paham tentang situasi Eki dan Vina.
Pertama, tentu kita harus buka ulang putusan yang sudah dihasilkan oleh pengadilan. Tertera di situ bahwa Vina, Eki menjadi korban terencana. Pada jam berapa? Pada jam 22 atau sekitar itu waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kita buka bukti chat, bukti komunikasi terakhir antara Vina dan Widi, salah seorang sahabatnya. Komunikasi terakhir antar mereka adalah pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, jam 15 menit ke-14 detik ke-10 UTC plus 0. Seolah tidak ada yang salah tentang itu. Bukti chat ini seakan menegaskan bahwa inilah kali terakhir ada perbincangan oleh Vina selagi dia masih bernyawa. Dan sekian jam kemudian dia kehilangan nyawa sebagai korban sekaligus berencana. Tapi di kertas ini pula tampak sungguh oleh kita bahwa perubahan angka ternyata tidak dilakukan oleh penyidik. Begini tepatnya. UTC memiliki kepanjangan Universal Time Coordinated. Yang lupa dilakukan oleh penyidik adalah ketika mereka ingin mengecek waktu komunikasi terakhir Vina di Cirebon alias di Indonesia, bahkan spesifik di Indonesia bagian Barat, angka UTC semestinya harus diubah terlebih dahulu. Bukan 0, melainkan 7. Sehingga menjadi UTC plus 7. UTC plus 7 itulah lokasi di mana Vina berada, yaitu Indonesia. Dan dengan penambahan angka 7, maka jam 15 menit ke-14 detik ke-10 akan berubah menjadi jam 22 menit ke-14 detik ke-10. Dari situ berubah total semua cerita. Bahwa ternyata, saya ulangi, kalau UTC plus 0 diubah menjadi UTC plus 7 yang merupakan lokasi Indonesia, maka catatan pada bukti komunikasi elektronik ini akan berubah. 15 ditambah 7 menjadi 22, 14, 10. Dengan demikian, semestinya sekarang kita bisa paham bahwa ketika pengadilan menyatakan bahwa Vina dan Eki kehilangan nyawa pada jam 22 atau sekitar itu, ternyata pada jam 22 menit ke-14, menit ke-17, detik kesekian, Vina masih ada. Vina masih berkomunikasi dengan kedua sahabatnya. Alhasil, simpulan akhirnya, sungguh-sungguh otoritas penegakan hukum semestinya mau mawas diri bahwa mereka tidak cermat dalam melakukan investigasi atas kasus ini. Mereka tidak cukup cerdas untuk mengubah bilangan 0 menjadi bilangan 7. Karena disitulah sesungguhnya letak pembeda yang sangat nyata antara Vina dalam kondisi masih ada dan Vina dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Ketidakcermatan otoritas penegakan hukum dalam mengubah angka 0 menjadi angka 7 agar UTC benar-benar sesuai dengan lokasi di Indonesia, ini jelas merupakan kesalahan yang fatal. Tentu kita bisa berspekulasi. Paling tidak dalam catatan psikologi forensik, perbuatan yang tidak tepat semacam ini bisa ditinjau dari 4 kemungkinan. Pertama, incompetence. Bahwa personil penegak hukum tampaknya tidak begitu cakap, tidak begitu kompeten dalam menguasai ilmu tentang bagaimana menelisik data digital. Bagaimana mengubah UTC 0 seharusnya menjadi UTC 7. Atau kemungkinan yang kedua, bahwa ini merupakan manifestasi bias. Ada kepentingan-kepentingan di luar penegakan hukum yang tampaknya coba diraih oleh otoritas penegakan hukum pada saat itu. Kepentingan-kepentingan pribadi, kemarahan yang terlalu meluap, dendam, sakit hati, benci, dan kepentingan-kepentingan personal lainnya mewarnai bahkan merecoki proses penegakan hukum ini. Itulah bias yang bisa saja juga menjadi penjelasan mengapa para penyidik
atau personil penegakan hukum pada masa itu tidak akurat dalam bekerja. Atau kemungkinan yang ketiga, ignorance alias ketidakpedulian. Bahwa personil penegakan hukum sesungguhnya tidak terlalu peduli terhadap tepat atau tidaknya, terhadap adil atau tidaknya, terhadap pasti atau tidaknya, terhadap bermanfaat atau tidaknya proses penegakan hukum atas kasus ini. Kenapa? Barangkali karena mereka kadang menganggap bahwa kuli bangunan bukan siapa-siapa. Bukan orang-orang yang bisa mengubah nasib mereka. Bukan orang-orang yang bisa melempengkan perjalanan karir mereka. 7 orang terpidana itu dianggap sebagai nyaris bukan manusia. Yang seakan-akan boleh diperlakukan dengan cara apapun, dengan bentuk sehina apapun. Itu kemungkinan yang ketiga. Dan kemungkinan yang keempat, ketidaktepatan dalam proses investigasi kasus ini barangkali bertitik tolak dari sikap indifference. Kecenderungan untuk menyepelekan, kecenderungan untuk menyederhanakan, kecenderungan untuk menyamaratakan dengan kasus-kasus lain. Ini persoalan etik yang serius, yang semestinya ditindaklanjuti oleh dewan atau mahkamah etik di masing-masing lembaga penegakan hukum. Tapi bagi saya isu yang paling kritis, masalah yang harus sesegera mungkin dipecahkan adalah bagaimana mengubah nasib para terpidana. Mereka seharusnya berada di luar, berada di sini bersama kita, tidak di dalam sana. Namun kekacauan proses penegakan hukum memberikan dasar bagi kita untuk menerapkan apa yang di dalam psikologi forensik disebut sebagai efficacy norm, norma efikasi. Bahwa kerja otoritas yudisial misalnya bisa dinilai bukan berdasarkan seberapa jauh mereka mengutip peraturan perundang-undangan. Bagaimana logika-logika hukum itu diterapkan. Bagaimana pasal-pasal pidana itu diimplementasikan dalam menyorot suatu persoalan. Bukan. Norma efikasi dalam psikologi forensik memberikan penekanan pada seberapa jauh aktor-aktor yudisial punya kefasihan untuk menerapkan disiplin non-hukum ke dalam putusan hukum. Bukti chat ini sesungguhnya merupakan kontribusi dari bidang non-hukum yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan penegakan hukum. Kemampuan para ahli mengambil ekstraksi data tentang komunikasi terakhir antara Widi dan Vina sepatutnya betul-betul masuk dalam cermatan hakim untuk mengoreksi kekeliruan yang sudah berlangsung di titik hulu penegakan hukum oleh kepolisian yang ditindaklanjuti oleh kejaksaan. Namun sayang beribu sayang, saya harus tandaskan ulang. Bahkan ketidakcermatan wakil Tuhan, ketidakawasan yang mulia turut berkontribusi bagi terjadinya miscarriage of justice atas 7 orang asal Cirebon itu. Miscarriage of justice yang bisa kita terjemahkan sebagai proses penegakan hukum yang sesat. Sampai di sini kita bisa melakukan apa? Menurut saya tidak ada. Satu-satunya jalan yang sekarang kita bisa harapkan adalah pardon, pengampunan. Bukan dari otoritas penegakan hukum, tapi pengampunan dari seorang presiden. Sudah masuk dalam hitungan bulan. Ikhtiar kerja keras diupayakan agar para terpidana mendapatkan amnesti atau bahkan mungkin rehabilitasi. Sudah masuk dalam atensi Wakil Menteri Agama. Sudah terhidang di meja Menteri Koordinator Hukum. Jadi juga sudah masuk dalam cermatan Menteri Hukum. Hitung-hitungan di atas kertas, seluruh kementerian dan lembaga ia sekata menganggukkan kepala bahwa para terpidana tidak semestinya berada di dalam penjara, apalagi untuk selama-lamanya. Tinggal satu langkah lagi. Kesediaan Presiden Prabowo, seberapa jauh terketuk hatinya untuk juga memberikan perlakuan istimewa, tidak hanya terhadap orang sekaliber Tom Lembong ataupun Hasto, tapi perlakuan khusus yang penuh dengan rasa keadilan bagi rakyat jelata.